Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 28 Agustus 2025. Renungan kita berjudul Golongan Talk Only No Action. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas 10 ayat 36-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Suatu kali seorang ahli Taurat bersoal jawab dengan Yesus tentang hal memperoleh hidup kekal. Yesus bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ia menjawab, tentang hal mengasihi Tuhan dan sesama. Yesus berkata, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Namun untuk membenarkan dirinya, ia pura-pura bertanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menjabarkan tentang kisah orang Samaria yang baik hati, yang menolong seorang yang dirampok dan terluka parah di pinggir jalan. Sementara seorang imam dan seorang Lewi hanya melewati orang tersebut. Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat ini menjawab, orang yang telah menunjukkan kasih kepadanya. Yesus membenarkan jawabannya dan berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Ahli Taurat ini menjawab dua pertanyaan Yesus dengan benar. Dan Yesus pun memberikan dua reaksi yang sama atas pertanyaan yang benar ini. Dan berkata, perbuatlah demikian. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat dapat digolongkan sebagai orang yang tahu apa yang benar tetapi tidak melakukannya, alias talk only, no action. Mereka pandai berbicara tentang Tuhan, namun bodoh dalam hal menjadi pelaku ajaran Tuhan. Demikian halnya orang muda kaya yang berlalu dengan sedih ketika Yesus memerintahkan ia menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, dan mengikuti dia agar ia memperoleh hidup kekal. Berapa banyak orang percaya berkelakuan seperti ahli Taurat dan orang muda yang kaya ini, yang hanya ribut mau masuk sorga, tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh si pemilik sorga itu. Demikian juga banyak sekali orang Kristen KTP, karena kekristenannya hanya tercantum di KTP, bukan di perbuatannya. Padahal Wahyu 14 ayat 12 jelas berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Firman Tuhan ini berbicara tentang hal memparalelkan antara iman dan melakukan perintah Allah sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itulah Yesus berkata dengan tegas, perbuatlah demikian. Sebab sorga adalah titik pertemuan dan pelabuhan di mana iman dan pelaku perintahnya bertemu. Di depan pintu sorga akan ada papan pengumuman yang bertuliskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Pada momen itulah hati nurani kita sendiri yang akan mengadili kita. Apakah kita termasuk orang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi perintahnya? Ataukah kita hanya golongan talk only, no action?
Oleh karena itu, selama masih ada waktu, jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Kata-kata bijak hari ini, bukti kepercayaan kita kepada Tuhan adalah perbuatan nyata, bukan omong-omong saja. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan yang indah untuk hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami hanya pandai ngomong saja dan tidak menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus aku mohon. Amin. Puji Tuhan untuk renungan yang bagus, yang telah mengingatkan kita untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya omong-omong saja. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.